Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang mana yang lebih mungkin membuat kita gemuk, karbohidrat ataukah lemak. Jawaban sederhana, dua-duanya ya. Jadi antara karbohidrat maupun lemak ketika dikonsumsi secara berlebihan akan membuat kita gemuk ketika dikonsumsi melebihi jumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, baik itu karbohidrat maupun lemak, akan menyebabkan tubuh kita gemuk ya. Bahkan ya, banyak sekali orang yang berpikir bahwasanya ketika mengkonsumsi protein, jadi karbohidrat dan lemak itu mendapati image negatif, sementara protein itu positif gitu ya. Protein sekalipun ketika dikonsumsi secara berlebihan dalam tubuh kita, maka akan menimbulkan kegemukan seperti itu. Jadi jangan salah kaprah dengan menghindari karbohidrat ya. Terus kemudian mengkonsumsi lemak misalnya. Ada banyak sekali program diet yang semacam seperti itu. Atau dengan menghindari lemak ya, terus kemudian memperbanyak konsumsi karbohidrat misalnya. Ya sama aja kalau takarannya, kalau jumlahnya tidak sesuai atau melebihi kebutuhan kalori harian kita atau disebut BMR, basal metabolic rate, maka akan menyebabkan tubuh kita ya, sisa dari kalori yang tidak dipakai oleh tubuh kita itu akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak. Jadi akan membuat diri kita, akan membuat tubuh kita makin gemuk, makin naik berat badannya seperti itu. Tanpa peduli apakah itu tanpa peduli apakah itu karbohidrat, tanpa peduli apakah itu lemak, tanpa peduli apakah itu protein. Tiga ini ya, pertama itu tiga-tiganya ini artinya akan mengandung kalori yang ketika masuk ke dalam tubuh, dan jika melebihi kebutuhan kalori harian kita akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak seperti itu. Untuk di antara tiga ini ya, antara karbohidrat, lemak, dan protein, untuk perbandingan saja, memang lemak paling banyak mengandung jumlah kalori ya, per gramnya itu mengandung kurang lebih sekitar 9 kilokalori. Sementara kalau untuk karbohidrat dan protein itu per gram mengandung 4 kilokalori. Jadi lemak memang 2 kali lipat. Tapi bukan berarti ya, balik lagi ke pertanyaan tadi, antara lemak dan karbohidrat, kemungkinan kalau sama-sama jumlah gramnya ditakar, memang lemak lebih berpeluang besar untuk membuat tubuh kita gemuk. Sementara kalau karbohidrat karena per gramnya mengandung 4 kilokalori ya, separuh dari lemak, kemungkinan akan peluangnya lebih kecil daripada lemak. Tapi itu bukan menjadi alasan, artinya 4 kilokalori pun ya, itu juga kalori, itu juga sumber energi, itu juga ketika banyak sekali masif dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka akan menyebabkan kegemukan seperti itu. Ketika jumlahnya melebihi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka akan ada sisa dan akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak seperti itu. Ya, jadi bukan hanya lemak yang dari makanan, jadi harus kita pisahkan juga ya antara lemak makanan dan juga lemak tubuh seperti itu. Semuanya akan dikonversi menjadi lemak, baik itu karbohidrat, baik itu protein, dan juga lemak itu sendiri. Pokoknya sisa semuanya ya. Dan perlu kalian sadari juga, karbohidrat itu bukan hanya nasi, bukan hanya tepung, bukan hanya pasta dan sebagainya, bukan hanya itu saja, kentang, ubi-ubian, tidak hanya itu saja gitu. Banyak yang tidak sadar, misalnya gula itu juga sumber karbohidrat ya, permen, minuman manis, makan makanan manis, coklat, es krim, itu juga termasuk di dalamnya. Nah itu juga harus kalian perhatikan, itu bukan terus kemudian di luar karbohidrat, tapi gula itu merupakan sumber karbohidrat, sumber energi juga. Dan ketika kita tidak memakai sumber energi yang disuplai oleh tubuh kita dari makanan yang kita makan, maka sisanya, sekali lagi, bahkan saya ulang-ulang ya, karena itu merupakan poin paling penting berkaitan dengan penurunan berat badan ya.
sisa kalori itu akan disimpan oleh tubuh. Mekanisme tubuh kita emang seperti itu gitu. Jadi makanya kita bisa melakukan dua hal untuk menurunkan berat badan. Yang pertama yaitu menjaga asupan kalori kita untuk tidak melebihi kebutuhan kalori. Terus kemudian yang kedua adalah memperbanyak kalori yang terbakar dengan cara misalnya olahraga dan sebagainya, seperti itu, memperbanyak aktivitas fisik seperti itu ya. Jadi antara karbohidrat dan lemak dua-duanya bisa, protein pun bisa untuk membuat tubuh kita gemuk, untuk menghambat proses penurunan berat badan. Jadi tidak ada mana yang lebih baik dan sebagainya, dua-duanya asal takarannya pas, asal sesuai dengan kebutuhan kalori kita, tetap saja bisa membuat diri kita berhasil untuk menurunkan berat badan. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.